semuanya di Bidang Barat Kebakaran dan Penyelamatan UPT Dodol Sari Kota Depok. Perkenalkan, nama aku Irfan. Nah, aku di sini nggak sendiri. Aku di sini ditemani sama Om Rio. Coba sapa dulu Om Rio. Halo Om Rio gitu. Halo Om Rio. Nah, teman-teman, kalau misalkan aku bilang selamat pagi, kalian jawabnya pagi luar biasa. Bisa nggak? Kita coba ya. Selamat pagi, pagi, luar biasa. Kita coba lagi ya, tapi yang keras, yang semangat ya. Coba, selamat pagi, luar biasa. Nah, teman-teman, semuanya ini dari sekolah mana ya? Dari sekolah mana ya? Dari sekolah mana? Aku mau tanya nih, nanti kalian jawab. Dari sekolah mana ya? Mana sejarah, mana sejarah? Nah, coba, ini dari sekolah mana ya? Radita di daerah mana yang sekolahnya? Di Cinangkai. Oh iya. Nah, teman-teman, dari sekolah ke pemadam kebakaran ini semuanya mau ngapain sih? Ada tahu nggak? Mau apa? Mau memadamkan api. Terus apa lagi? Mau main air, betul. Terus mau naik mobil pemadam kebakaran. Nah, daripada kita di sini mau belajar tentang profesi pemadam kebakaran sama serta alat-alat apa aja sih yang digunakan sama petugas pemadam kebakaran, teman-teman. Benar teman-teman di sini udah ada yang tahu belum tugas-tugasnya pemadam kebakaran itu apa aja ya? Tugasnya pemadam kebakaran apa? Kalian tahu? Apa? Tugas pemadam kebakaran apa ya? Nah, ada tahu kan nih tugas pemadam kebakaran? Memadamkan api. Selain memadamkan api, tugas pemadam kebakaran juga bisa melakukan evakuasi, misalnya evakuasi ular, evakuasi biawak, evakuasi sarang tawon, evakuasi rusa. Nah, kalau misalkan musim hujan, kalau hujannya deras itu bisa menyebabkan apa ya teman-teman? Menyebabkan apa ya? Kalau hujannya deras, banjir, betul. Terus kalau misalkan ada angin kencang, itu banyak pohon bisa tuh terbang, teman-teman. Nah, selain memadamkan api, petugas pemadam kebakaran juga melakukan evakuasi teman-teman. Misalnya kayak tadi, evakuasi biawak, evakuasi ular, evakuasi sarang tawon. Kalau misalnya bencana ada pohon tumbang, ada longsor, sama banyak teman-teman. Nah, kita di sini mau belajar tentang profesi pemadam kebakaran sama serta alat-alat apa aja yang digunakan sama petugas. Teman-teman di sini ada mau terus semangat nggak? Terus semangat mau nggak? Atau iya gitu? Oh, belum ada, kita lanjut lagi. Nah, kita di sini mau mulai yang pertama. Teman-teman udah ada tahu ini namanya apa? Udah tahu ya? Ini namanya alpar. Ini namanya apa? Alpar. Alpar itu apa sih? Alpar itu singkatan dari alat pemadam api ringan. Jadi alpar itu apa namanya? Alat pemadam api ringan. Nah, ini fungsinya untuk apa teman-teman? Ada tahu nggak? Untuk memadamkan api, betul teman-teman. Jadi, misalkan ada kebakaran, kalian bisa menggunakan ini dengan apa? Nah, kalian udah pernah lihat ini belum? Apa ini adanya di mana aja ya? Di mana? Rumah sakit kali ya? Di rumah sakit, terus di mana lagi? Kalian pernah lihat apa ini adanya di mana? Di mana? Di kantor, terus di mana lagi? Di sekolahan ada nggak? Ada. Di mall ada nggak? Ada. Di konvensi ada nggak? Kalau di stasiun ada nggak? Kalau di mana lagi ya? Di Indomaret ada nggak? Di sekolah kalian ada ya? Belum? Ada atau belum? Nah, kalau jadi apa ini harus ada di mana-mana teman-teman. Fungsinya untuk memadamkan api pada saat kebakaran
kecil. Nah, kalau misalkan sudah besar, kalian bisa telepon petugas pemadam kebakaran. Teman-teman ada yang tahu nggak nomor telepon petugas pemadam kebakaran itu berapa? Apa ya? Satu, satu, dua. Jadi nomor telepon petugas pemadam kebakaran berapa tadi? Satu, satu, dua. Nah, jadi kalau kalian melihat ada kebakaran atau perlu evakuasi hewan liar atau benda lainnya, kalian bisa telepon ke nomor tadi 112. 112. Nah, kita lanjut lagi teman. Sebelum masuk ke lokasi kebakaran, petugas pemadam kebakaran harus dilengkapi dengan yang namanya APD. APD itu alat pelindung diri yang penting, seperti ada di depan kalian ini. Aku coba jelasin satu persatu. Nah, teman-teman, ada yang tahu nggak ini namanya apa? Ini baju atau celana? Celananya siapa? Celananya petugas pemadam kebakaran, betul. Nah, fungsi dari celana petugas pemadam kebakaran ini apa? Untuk melindungi bagian kaki petugas pemadam kebakaran dari apa? Dari api, itu satu lagi. Dari hewan liar, misalnya gigitan apa tuh? Gigitan ular. Terus benda tajam, misalkan serpihan kaca atau paku. Intinya, ini berfungsi untuk melindungi bagian kaki petugas pemadam kebakaran. Kita biasa sebutnya ini namanya fire closer. Ini namanya apa? Fire closer atau jambulnya petugas pemadam kebakaran. Nih nanti dipakai sama audio gitu. Nah, ini tadi kita biasa sebutnya fire closer atau celananya petugas pemadam kebakaran. Ini berfungsi untuk melindungi bagian kaki petugas pemadam kebakaran dari api atau benda-benda tajam lainnya teman-teman di lokasi kebakaran. Nah, kalau sudah seperti ini, Om Rio sudah bisa masuk ke lokasi kebakaran belum? Sudah bisa belum ya? Belum, mesti pakai apa lagi ya? Nah, ini yang di depan kalian, ini ada apa ini namanya Pak? Baju atau jaket? Jaket, jaketnya siapa? Petugas pemadam kebakaran. Nah, fungsi jaket ini apa? Untuk melindungi bagian badan petugas pemadam kebakaran. Ini kita biasa sebutnya fire closet. Ini namanya fire jacket teman-teman. Kalau fire closet yang ini, kalau yang ini namanya fire jacket. Ini kayak gini. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah bisa. Kalau sudah seperti ini, Om Rio sudah bisa masuk lokasi kebakaran. Belum ya? Mesti pakai apa lagi ya? Kalian, ini namanya sepatu boots ya. Fungsi dari sepatu boots ini apa teman-teman? Untuk melindungi bagian kaki petugas pemadam kebakaran dari apa teman-teman? Dari api, betul. Dari benda tajam, misalnya apa? Dari paku, betul. Dari beling atau serpihan kaca, dari apa lagi? Dari hewan liar, misalkan dari ular, ya kan? Dari harimau, di sini ada harimau. Enggak. Nah, teman-teman, lanjut nih. Kalau sudah seperti ini, Om Rio sudah bisa masuk lokasi kebakaran belum? Belum ya, mesti pakai apa lagi ya? Nah, ini ada nama ini namanya apa?
Apa? Ini topi atau helm? Ini helmnya petugas pemadam kebakaran, atau kita biasa sebut ini fire helmet. Ini warnanya merah teman-teman. Merah itu bisa disebut red ya. Nah ini fungsinya untuk melindungi bagian kepala petugas pemadam kebakaran dari reruntuhan pada saat ada di lokasi kebakaran atau di pakai dulu. Di mana teman-teman? Keren ya. Tapi kalau sudah seperti ini udah bisa masuk lokasi kebakaran ya. Sudah atau belum? Masih ada satu lagi teman-teman. Pakai apa ya? Sarung tangan ya. Sarung tangannya nyambung di sini. Nah ini sarung tangannya dipakai dulu sama Ovi. Ini kita biasa sebutnya fire gloves atau sarung tangannya petugas pemadam kebakaran. Ini berfungsi untuk melindungi bagian tangan petugas pemadam kebakaran dari api, dari benda-benda tajam yang seperti saya sudah sebutkan tadi. Kalau sudah seperti ini, Omnio sudah bisa masuk lokasi kebakaran belum? Sudah ya teman-teman. Nah, tapi harus dilengkapi lagi teman-teman sama perlengkapan untuk memadamkan api atau peralatan untuk memadamkan api. Nah, ini seperti apa ya teman-teman? Seperti pistol kalau di kepolisian. Pistol itu kan isinya peluru. Kalau di pemadam kebakaran ini namanya nozzle gun. Nah, nozzle gun ini isinya apa ya? Keluarnya apa ya? Air, betul teman-teman. Ini tadi namanya apa? Nozzle gun atau alat pemancar untuk memadamkan api. Kalau di kepolisian kan pistol isinya peluru. Kalau misalkan pemadam kebakaran, nozzle gun ini isinya tadi apa? Air ya teman-teman. Kalau sudah seperti ini, sudah bisa keluar air belum teman-teman? Sudah bisa keluar air atau belum? Belum. Nah ini harus ada lagi sambungan lagi teman-teman. Nah, ini teman-teman masih tahu ini. Ini namanya apa ya? Selang. Fungsi dari selang ini apa teman-teman? Untuk menyalurkan air. Harus dipasangkan ke sampai pinggang. Kalau sudah seperti ini, sudah bisa keluar air belum? Sudah atau belum? Belum. Ada lagi nih teman-teman. Ini seperti huruf apa ya? Seperti huruf apa? Huruf Y. Nah, kalau dalam bahasa Inggris, Y itu sebutnya Y. Di sini, ini namanya Y connection. Ini namanya apa? Y connection atau pipa cabang. Yang tadinya dari satu selang bisa menjadi dua selang. Nah, ini sama teman-teman. Nah, dipasangkan. Kalau sudah seperti ini, sudah bisa keluar air belum? Sudah belum? Belum. Harus dipasangkan kemana lagi? Ke mobil pemadam kebakaran teman-teman. Terus kalau misalkan sudah dipasangkan petugas pemadam kebakaran, kalau mau minta air
Nah, teman tadi gimana? Petugas pemadam kebakaran. Kalau mintain coba tangan kanannya ke atas semuanya coba. Tangan kanannya ke atas semua. Terus bilangnya buka air gitu bisa ya? Coba. 1, 2, 3 buka air. Pemadam kebakaran kalau minta air biasanya bilangnya gitu, buka air. Tapi kalau buka air. Ini namanya grade stick. Ini namanya apa ya? Grade stick. Kalian tahu nggak grade stick ini untuk apa? No hurry. Please change memory. Mencapit ular ya teman-teman. Ini juga bisa mencapit nyawa atau misalkan kalau ada laporan evakuasi kunci motor terjebak ke dalam saluran air atau ular, kalian bisa pakai ini teman-teman, pakai grade stick. Ini satu lagi. Kalau yang ini biasanya ini namanya hook teman-teman. Nah, yang tadi ini namanya apa teman-teman? Grab stick. Nah, kalau yang ini namanya hook. Ini alat untuk melakukan evakuasi teman-teman untuk keluar dunia. Nah, di sini teman-teman ada yang mau tanya nggak tentang profesi pemadam kebakaran? Ada yang mau tanya nggak? No hurry. Please change memory. Ya, ada yang mau tanya nggak? Nah, siapa yang mau tanya tadi? Ya, nanti setelah ini kita naik mobil ya. Kalian mau baju salin ya? Mau baju ganti? Kalau sini ada mau nanya lagi nggak tentang pemadam kebakaran? Siapa yang mau naik mobil pemadam kebakaran? Siapa yang mau main air? Siapa yang mau pulang sampah? Fokus dulu, fokus. Nah, kalau sini nggak ada mau nanya tentang pemadam kebakaran. Aku aja yang tanya nggak apa ya? Nanti kalian jawab. Terus kalau kalian jawabannya benar, aku kasih hadiah coklat. Ada yang mau coklat nggak? Ada yang mau coklat nggak teman-teman? Oke. Nah, coba. Jadi kalau misalkan aku kasih pertanyaan, kalau kalian ada yang tahu, cepat-cepat angkat tangan, kemudian maju ke depan. Kalau ada yang bisa jawab, aku kasih hadiah coklat teman-teman. Nah, jadi pertanyaannya, coba sebutkan 3 tugas pemadam kebakaran. Ada yang tahu nggak? Siapa? Sudah. Sebutkan 3 tugas pemadam kebakaran. Yang kedua juga kasih coklat nih. Nah, ini tadi namanya apa teman-teman? Coba sebutkan 2 tempat yang adanya polisi adanya di mana aja teman-teman? Ada tahu nggak? Coba teman-teman kalau ada tahu.
Abang ya, namanya siapa? Bang Atta, coba ini apa? Please change battery. Sakit, terus ada lagi, satu lagi. Ada lagi. Saya kalau mau langsung naik mobil kemana-mana aja ya. Siapa yang mau naik mobil kemana-mana? Siapa yang mau main air? Siapa yang mau foto bareng tugas bareng kemana? Teman-teman semuanya boleh berdiri, semuanya berdiri, semuanya.